Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mirtia Muhaini, NIM 1202223227 dari kelas SI 46, GAP 0506. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep tauhid, ma'rifat, dan takdir. Nah, yang pertama, penjelasan mengenai makna tauhid dan jenis-jenisnya. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam kajian Aikidah, tauhid terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Yang kedua itu tauhid uluhiyah, yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Nah, yang ketiga tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini nama dan sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Selanjutnya itu mengenal Allah sebagai Khalik, berarti memahami bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan dan tidak ada apapun yang sempurna kecuali ciptaan Allah. Ma'rifatul bisa dilakukan melalui dalil-dalil wahyu, akal, dan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, pada bagian ini saya akan membacakan sebuah firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqun kullun syai'in wa huwa ala kullun syai'in wakil. Artinya Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Nah, selanjutnya itu pembahasan mengenai urgensi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa sih kita harus mengenal Allah? Kenapa kita harus dekat kepada Allah? Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama itu menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua itu membuat kita lebih bersyukur dan bertawakal karena kita mengetahui sifat-sifat Allah. Nah, yang ketiga itu membentuk akhlak kita yang lebih baik. Yang keempat itu menuntut hidup kita agar selalu sesuai syariat Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai makna dan mengenal Rasul Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu adalah nabi terakhir, pembawa risalah tauhid, dan teladan terbaik bagi seluruh manusia. Mengenal Rasul berarti memahami perjuangan beliau, akhlaknya, dan ajaran-ajarannya agar kita dapat menjalankan Islam dengan benar. Allah memuji akhlak Rasul itu terdapat dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar yang berada di atas yang akhlak yang agung. Nah, selanjutnya itu fungsi kedudukan, tugas Rasul, dan sifat-sifat Rasul. Yang pertama itu Rasul memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu menyampaikan wahyu Allah, mendidik dan membimbing umat, menyucikan akhlak, dan yang terakhir menjadi teladan dan uswah hasanah. Adapun 4 sifat wajib Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Allah juga menegaskan keteladanan Rasul di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian. Selanjutnya mengenai takdir, jenis-jenisnya, dan hikmah memahami takdir. Takdir itu adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu. Secara umum, takdir itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram itu yaitu ketetapan yang pasti dan tidak dapat berubah seperti kematian, jenis kelamin, sebagainya. Nah, selanjutnya itu takdir mu'alaq, yaitu ketetapan yang bergantung pada ikhtiar manusia seperti perubahan keadaan yang terjadi pada usaha, doa, kerja keras seperti kepintaran, kegigihan, mendapatkan harta yang berlimpah, itu merupakan takdir mu'alaq. Nah, firman Allah terdapat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 sebagaimana dalil penting bahwa takdir seseorang dapat berubah melalui usahanya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, adapun hikmah memahami takdir antara lain membuat kita lebih sabar, menumbuhkan tawakal, menjauhkan dari putus asa, dan memotivasi kita agar terus berikhtiar dalam kehidupan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.